Jadi saya mengambil bisa dibilang alur yang berkebalikan dari orang kebanyakan. Kalau lainnya itu biasanya mondok dulu baru kuliah. Nah, saya kuliah dulu baru Baru mondok. mondok. Ya. Nah, itu memberikan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Luar biasa. Bukan hanya berbeda. Waktu lulus tes kuliah ya ke Brawijaya. Ini termasuk kenapa saya biasanya semangat kalau ngantarkan anak-anak mau kuliah itu, tak. Nah, ini motivasinya ada di sini salah satunya ini. Sebabnya itu di sini. Karena waktu itu kalau saya waktu keterima tes kuliah ke Brawijaya itu umumnya anak-anak itu kan sangat dibanggakan gitu kan sama keluarga, sama orang tua gitu kan. Ya. Saat itu kan masih jarang anak-anak kuliah kan terhitung jarang. Iya, jarang masih Ustaz. Saat itu. Dan misalkan sudah istilahnya itu anak senakal apapun, pemeleren nak kanan gitu. Kalau bisa lulus ini tes kuliah, tetap nangis orang tua itu. Itu bisa lebur kesalahan, istilahnya kayak gitu. Nah, waktu saya tahu bahwa lulus ke Brawijaya, itu justru saya yang hampir nangis, bukan karena terharu. Sembunyi saya, Ustaz. Mak lulus gitu. Iya, kok lulus? Waduh, lulus gitu. Jadi saya lari ke rumah teman itu, ini gimana gitu. Loh, gimana ya kamu terima? Ya enggak, saya ini ngebuang waktu kuliah 1 tahun, biaya yang enggak sedikit gitu, tak pikir. Saya jelas dimarahi gitu. Ya teman-teman heran itu. Loh, kamu ini sudah keterima ya, baiknya kamu ambil ini. Kamu pilih yang dulu atau yang sekarang? Ya saya senang yang sekarang. Ya sudah ambil. Ya enggak sederhana itu, tak pikir. Jadi rumit gitu. Saya ingin merasakan, anak-anak itu merasakan bahwa agar mereka bisa lulus tes kuliah, paling tidak orang tuanya itu bisa menangis gitu, meskipun 1 kali gitu ya, bangga itu. Karena saya tidak merasakan itu dulu. Nah, itu salah satu alasan saya kenapa ini tadi ya, semangat kalau mengantarkan anak-anak mau kuliah. Ngantarkan, bantu daftarkan. Iya, bantu daftarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, amma ba'du. Para pemirsa Suara Manggisan, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam podcast kecintaan kita. Namun insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, karena kita menghadirkan narasumber yang bisa disebut tidak asing bagi orang yang sudah tahu, tapi asing bagi yang belum tahu. Itu kira-kira seperti itu ya. Baiklah, siapakah narasumber yang kita hadirkan? Yaitu, ini boleh dipanggil Pak ya, boleh dipanggil Ustadz, boleh dipanggil apa saja, gratis. Bebas. Namanya Saiful Bahri. Assalamualaikum Mbak Saiful. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih sudah diundang. Di podcast yang makin besar ini rupanya. Oh gitu ya. Ya, harapannya seperti itu ya. Kalau panitia di postingannya tadi pagi menyebutnya kami ini ngundang dari Unibrau gitu ya. Oh, kurang lebih seperti itu ya. Oh, ya. Baik pemirsa, karena ini Bapak Saiful Bahri ini masih pertama kali, jadi sedikit saya perkenalkan profilnya. Nanti kalau salah diralat. Oke, siap Ustaz. Jadi profilnya SD-nya di Manggisan, SD Manggisan. SMP-nya di Tanggul, Iya, benar. SMA-nya Tanggul juga. di Tanggul juga. Terus setelah itu melanjutkan ke sekolah tinggi di Malang, Iya, ke Malang. tepatnya di UB.
atau Universitas Brawijaya. Ya. Ya kurang lebih seperti itu. Setelah kuliah, kemudian mondok. Ya, ya, setelah kuliah mondok. Setelah kuliah mondok. Ya. Sebelum di UB saya juga sempat di IKIP, Ustaz. Di IKIP Malang. Oh, di IKIP Malang. Ya. Malang Buana lah intinya. Iya, semuanya saya coba itu. Kemudian mondok gitu ya. Jadi pemirsa, saya sendiri kenal dengan narasumber ini ya ketika di pesantren ya. Tapi waktu itu saya sudah boyong, sudah menikah. Gitu. Baik, Bapak Saiful, ini rencana kita sampai narasumber sekaligus nanti juga bertanya gitu ya. Oh, iya. Dibolak-balik. Iya, ini kita gantian saja, Ustaz. Ya karena ini gantian berarti ya saya kasih waktu Saman juga buka acara ini, silakan. Gimana? Apa intro ini ya? Iya atau intro gimana? ya, buka dulu. Saya cerita sedikit ya, mungkin Bisa. saya cerita sedikit. Jadi saya mengambil bisa dibilang alur yang berkebalikan dari orang kebanyakan. Kalau lainnya itu biasanya mondok dulu baru kuliah. Nah, saya kuliah dulu baru mondok. Baru mondok, Ya. ya. Nah, itu memberikan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Luar biasa. Bukan hanya berbeda. Atau mungkin satu-satunya yang seperti itu ya. Atau ada tapi tidak ketahuan gitu ya. Bisa jadi ya, mungkin ada yang sejenis dengan saya, cuman mereka ya tidak diekspos saja, tidak terpublikasi dengan baik mungkin, Ustaz. Tapi kemungkinan ada. Ada sepertinya. Ya. Kuliah dulu baru mondok gitu. Nah, kuliah dulu baru mondok. Kenapa saya memilih begitu itu? Saya sempat ini, Ustaz, pertimbangannya. Salah satunya mungkin ya. Salah satunya itu waktu di Brawijaya saya itu sempat berdiskusi dengan salah satu pengajar gitu. Beliau dosen mesin ya, dosen teknik mesin juga, Pak Sujito PhD. Tapi beliau mengajarnya filsafat ilmu. Iya. Nah, saya tanya kira-kira salah satunya itu yang saya bahas itu biaya kuliah gitu, Ustaz. Biaya kuliah saya itu per semester 375 waktu itu. Waktu itu. Ya, waktu itu. Jadi per tahun 750. Sedangkan menurut beliau biaya untuk satu mahasiswa per tahun itu 6 juta, perkiraan 6 juta. Nah, itu kan kurang lebih 8 kalinya. 8 kalinya. Jauh itu. Jauh. Dan di swasta juga segitu waktu itu. Per tahun ya sekitar 7 atau 8 juta. Jadi saya pikir ini kan subsidi dari negara ini gitu, Ustaz. Saya pikir dah make sense ya. Dah masuk akal kalau saya kuliah di kampus negeri yang dibiayai oleh negara. Setelah saya lulus, lalu saya bekerja di, misalkan kayak teman-teman itu kebanyakan di Chevron, Exxon kayak gitu ya, Pertamina kayak gitu, yang bisa dibilang saya nggak tahu pemiliknya siapa gitu ya. Ya mungkin dari secara bayaran secara nominal ya mungkin bisa lebih ini ya. Bagi sebagian orang kan di tempat-tempat itu keren gitu. Iya keren itu bisa 10-15 kayak gitu kan enak gitu ya. Ya cuman sebesar-besarnya bayaran yang saya dapatkan tetap yang untung besar ya perusahaannya juga gitu ya. Jadi saya membesarkan perusahaan orang lain gitu. Jadi kenapa saya tidak menurut Pak Sujito juga ya misi awalnya sih sebaiknya mahasiswa itu membesarkan daerah asalnya gitu. Yang bukan perusahaan asing dong. Bukan membesarkan perusahaan asing. Dari waktu kuliah sudah ditanamkan anti asing gitu. Nah, itu anti asing. Saya kebetulan kok dapat ini ya, teman diskusi kayak gitu. Meskipun belakangan ya cukup saya sesali juga kenapa kok tidak kerja di situ ya gitu ya. Ya kalau saya dapat
bayaran lumayan kan saya juga bisa nyumbang juga gitu ya ke Ke negeri ini. negeri gitu. Ya kira-kira kayak gitu Ustaz, motivasi saya kenapa kok. Salah satu motivasinya kayak gitu. Berarti intinya nurani menolak bekerja di tempat perusahaan asing, kemudian akhirnya menjatuhkan pilihan mondok saja. Iya, akhirnya Gitu saya mondok saja ini. Nah, pertanyaannya sekarang, berarti mondoknya itu gimana ya? Pilihan atau tersesat di jalan yang benar itu? Mungkin bisa dibilang kedua-duanya Ustaz ya. Dua-duanya. Ya, yang pertama saya memang milih ke pondok Ustaz ya dengan sukarela gitu. Lama-lama ya saya kok sepertinya tersesat ini. Ketemunya dengan Tapi untung di jalan yang benar Ustaz. ya memang waktu saya melihat Pak Sipul di pondok gitu ya. Iya. Ya aneh juga itu ya. Artinya perasaan saya di awal-awal itu sudah selesai kuliah terus ada di pesantren gitu ya. Jadi ya saya termasuk salah satu yang merasakan aneh gitu. Iya Ustaz. Aneh dalam arti tidak biasa, tidak umum gitu. Karena waktu itu tahun 2000-an awal ya. 2007 2008 gitu saya. 2007 2008 itu kan obsesi setelah kuliah kan mestinya kerja itu. Oh iya Ustaz. Kan mestinya kerja. Iya, itu. kerja. Tapi malah ada yang satu tersesat gitu ya. Setelah kuliah mondok itu. Iya ini ya ada anunya juga cukup berliku juga sebetulnya. Seperti masuk kuliahnya pun saya juga ini ya aneh juga Ustaz. Kayak pertama ya saya tes ke ini ya di IKIP Malang. Awalnya itu kan dari keluarga itu diniatkan untuk daftar tentara awalnya Ustaz. Nah, Keren nih. keren biar dapat ini kan ya saya tubuh tinggi besar gitu ya. Lumayan ini jadi tentara, status sosial naik gitu ya. Terus sembari menunggu pendaftaran tentara, ya sudah cobalah ikut tes kuliah gitu. Nah, keterima di IKIP Malang akhirnya kan. Nah, setelah keterima kok gak ada yang nawarin daftar tentara gitu. Nunggu-nunggu loh. Ini kemana ini jadinya gitu tak pikir. Nah, setelah di IKIP Malang ya karena memang bukan dari nurani sendiri ya Ustaz. Hanya coba-coba. Hanya coba-coba gitu ya. Bimbang akhirnya. Nah, akhirnya tahun berikutnya pun nyoba tes lagi ke Berarti Brawijaya. sempat menjalani perkuliahan di IKIP Iya, di IKIP Malang full 1 tahun saya. tahun, Iya, 2 full. semester. Iya. Nah, itu pun waktu lulus lulus tes kuliah ya ke Brawijaya. Ini termasuk kenapa saya biasanya semangat kalau ngantarkan anak-anak mau kuliah itu tak. Nah, ini motivasinya ada di sini salah satunya ini. Sebabnya itu. Sebabnya itu di sini. Karena waktu itu kalau saya waktu keterima tes kuliah ke Brawijaya itu umumnya anak-anak itu kan sangat dibanggakan gitu kan sama keluarga, sama orang tua gitu Betul, kan. betul. Ya. Saat itu kan masih jarang anak-anak kuliah kan terhitung jarang Iya, jarang masih Ustaz. saat itu. Dan misalkan sudah istilahnya itu anak senakal apapun, pemeleren nak kanan gitu. Kalau bisa lulus ini tes kuliah, tetap nangis orang tua itu. Itu bisa lebur kesalahan, istilahnya kayak gitu. Nah, waktu saya tahu bahwa lulus ke Brawijaya, itu justru saya yang hampir nangis, bukan karena terharu. Sembunyi saya Ustaz. Mak lulus gitu. Iya kok lulus, waduh lulus gitu. Jadi saya lari ke rumah teman itu, ini gimana gitu. Loh, gimana ya kamu terima? Ya enggak ini, saya ini ngebuang waktu kuliah 1 tahun biaya yang enggak sedikit gitu tak pikir. Saya jelas dimarahi gitu. Ya teman-teman heran itu. Loh, kamu ini sudah keterima ya, baiknya kamu ambil ini. Kamu pilih yang dulu atau yang sekarang? Ya saya senang yang sekarang. Ya sudah ambil. Ya enggak sederhana itu tak pikir. Jadi rumit gitu. Saya ingin merasakan, anak-anak itu merasakan bahwa agar mereka bisa lulus tes kuliah,
paling tidak orang tuanya itu bisa menangis gitu, meskipun satu kali gitu ya, bangga itu. Karena saya tidak merasakan itu dulu. Nah, itu salah satu alasan saya kenapa ini tadi ya, semangat kalau mengantarkan anak-anak mau kuliah. Ngantarkan batu daftarkan. Iya, bantu mengantarkan. Tapi sampai sekarang ada yang sudah masuk apa enggak? Wah, ini masih dalam ini derita lain itu. derita lain itu. Perjuangan lagi. Kayaknya kurang cocok ke barat. Kalau ke timur kok masuk semua. Iya. Belum, masih bertahap mungkin Tat, kalau ke barat ya. Baik itu apa ya, kenangan-kenangan itu. Berarti ini yang dialami sampean ya berbanding terbalik dengan saya mungkin ya. Ya gimana itu Ustaz? Ya, kalau saya kan di pondok dulu. Oh ya, terus sekarang kuliah ya. Lulus SMP diantar, habis 3 jari langsung dicabut diantar ke pondok. Setelah itu ya ada kendala, cuma dari perasaan saja, karena sebagian dari keluarga itu sangat mencintai sekolah Umum. Gitu. umum. Oh iya Ustaz. Hanya orang tua saya yang apa ya, yang tidak gitu. Oh, Yang tidak. Hingga waktu itu sampai ada semacam keluar kata-kata, "Wah, anan mae pamonduk deke. Pengakan apa akan aja." Oh iya Ustaz. Tak jadi apa gitu. Tak jadi apa. Jadi pendukungnya hanya kedua orang tua nih waktu itu. Ya kedua orang tua. Oh iya. Akhirnya ya memang di pikiran saya ndak ada konsep kuliah itu, ndak ada sama sekali. Ya mondok sudah, mondok. Akhirnya tahun 2005 menikah. Ya karena memang tidak ada bekal ijazah, ya mau ndak mau pasar. Oh iya, langsung terjun ke Iya, pasar. langsung terjun ke pasar. Langsung terjun ke pasar. Cuma ada sesuatu yang tidak direncanakan. Waktu itu ya apa ya, barokahnya nganggur. Oh, Jadi saya nikah itu kan ke pasar itu mungkin 70% gaya saja gitu ya. 30% kerja. Gaya artinya itu biar tidak dianggap nganggur. Oh iya, banyak itu Ustaz fenomena kayak Oh, banyak itu. Banyak sekali itu. biar dianggap sibuk gitu kan ya. Biar dianggap sibuk itu. Jadi gaya saja. Cuma kebetulan saya punya teman ngasih info ada kejar paket C. Oh iya. Itu masih awal-awal tahun 2006. Itu insya Allah awal-awal pemerintah mengadakan program itu. Karena waktu itu sedang galak pemberantasan buta huruf. Orang tua-tua itu sekolah untuk bisa baca. Ada yang kejar paket. Karena sudah saya berbekal ijazah SMP sebelum mondok, saya bisa di paket C. Oh iya. Terus sekolahnya Sabtu Minggu 3 tahun. Oh, tetap 3 3 tahun. tahun. Ya, Jadi tidak abal-abal itu. Udah ada program kilat kan? Tidak ada. Jadi 2006, 2007, 2008 ujian nasional. Bulan Juli. Jadi setelah ujian nasional sekolah-sekolah lain yang setara itu, akhirnya yang paket C itu di akhir gitu. Alhamdulillah ujian nasional waktu itu saya tidak lulus. Tidak bisa karena normal matematika. Ya bahasa Inggris itu saya tidak tahu sama sekali. Baru kenal waktu paket C itu. Iya, baru kenal. Akhirnya tidak lulus. Setelah saya lihat dari teman sekelas itu, yang tidak lulus 3 ternyata. Lainnya lulus semua. Setelah itu ada susulan di bulan Novembernya. Bulan November. Nah, saya tuh sama apa ya, sama pembina di paket C itu, sama harus mau dibantu. Oh ya, ada istilah dibantu. Iya. Akhirnya di bulan November itu saya ikut lagi, akhirnya lulus. Nah itu yang apa ya, barokahnya nganggur maksud saya. Kemudian saya tetap di pasar seperti biasa. Terus akhirnya pada 2009 awal itu ada salah satu santri dari Fatihul Ulum. Oh iya.
Baihaqi. Masih ingat mungkin ya. Sekarang ada di Pasuruan. Oh, di Pasuruan sekarang. Iya, Haki Gunguk Kembar. Oh iya, ingat. Nah, itu ke pasar membawa satu pesan dari Kiai Sakib gitu. Pesannya, carikan alumni yang sudah lulus SMA. Oh, iya. Lainnya barokahnya nganggur ini. Ya, singkat cerita, saya lulus gitu. Kebetulan barusan nih. Iya, kebetulan baru lulus. Itu kan November itu ujian akhir. Terus Januari atau Februari waktu Baihaqi datang itu sudah ada pengumuman lulus itu. Ya, singkat cerita, ternyata di Pondok Pesantren Fatihul Ulum wilayah Al-Mahfud ini ada Sekolah formal ini. Iya, ada madrasah formal. Itu saya kaget itu. Oh, kenapa, Tat? Kenapa kaget? Karena 2005 ketika saya berhenti dari pondok ini gitu, kamus sekolah formal itu belum ada sama sekali. Masih sangat anti gitu ya. Saya tuh kalau boleh saya cerita ya, di perpustakaan di pondok ini, di pondok perpustakaan kitab, itu kawan-kawan saya dulu kalau ada buku abjad ya, bukan Arab. Oh, Latin, huruf Ya, Latin. huruf Latin. Iya. Itu tidak berumur 1 hari mesti hilang. Jadi anti yang ilmu yang apa ya, yang harus kita pelajari sebagai santri itu yang bahasa Arab. Harus kitab Kitab kuning gitu. harus kitab kuning ya. Kalau terjemahan itu anti. Itu yang saya rasakan. Mungkin bisa berbeda dengan kawan saya perasaannya. Iya. Cuma saya sendiri merasakan seperti itu dulu. Kawan-kawan saya segenerasi saya anti. Oh, waktu Ustadz lulus ya 2005 Ustadz ya. Dari pondok itu. Iya. Sama sekali belum terdengar rencana akan ada formal gitu, belum ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Nah, makanya ini ada jeda kan ini ya. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Ketika saya masuk kan sudah ada Pak Siful ini. Iya. Lah ini ceritanya gimana ini? Sampean tahu kayaknya ini. Coba silakan itu ceritanya itu. Saya tidak begitu ingat juga ini sebetulnya tadi. Gimana ya? Ya mungkin Kiai jelas saya yang lebih paham ini bagaimana awal mulanya itu. Ya cuman kok kebetulan ya mungkin katanya itu kan kalau sudah ditakdirkan semuanya akan ini ya terlihat mudah gitu katanya. Kenapa kok saya 2007 ke pondok gitu. Setelah itu tidak lama setelah itu ada formal gitu. Lah iya itu. Padahal ya apa pemulanya ya bukan saya, pionirnya itu ya bukan saya juga gitu. Oh, bukan ya? Bukan sebetulnya. Akhirnya saya menduga ini gara-gara sampean ini. Dugaan saya. Iya, waktunya saja yang kelihatan ya ini bersamaan kok gara-gara ini masuk ini setelah itu nggak lama ada formal gitu. Cuman sebelumnya memang pernah ada salah satu santri juga gitu. Ada yang bilang waktu Kiai menanyakan gitu, kira-kira kita butuh berapa tahun misalkan kita akan mendirikan sebuah sekolah formal gitu. Salah satu santri ini menjawab 5 tahun kalau tidak salah. Ingat saya gitu, 5 tahun dari sekarang bisa Kiai. Ya saya nyeletuk kelamaan kalau 5 tahun tak pikir gitu. Kelamaan kalau 5 tahun nih. Cuman sekedar itu yang ingat saya. Itu awal mulanya. Tapi kalau apa ya, kalau ditanya tadi apa pertanyaannya, nggak ada tanda-tanda gitu. Iya, ada wacana. Saya teringat waktu 2004 2005 sudah sebagian santri ikut kejar paket B. Itu ada. Di pondok sendiri. Iya, di pondok ini. Kebetulan waktu itu saya dan Ustadz Rohim yang ikut. yang nangani. Oh. Yang nangani. Iya. Jadi ada kejar paket C, kalau tidak salah bergabung ke SMP. Nah, bukan kejar paket, apa istilahnya ya? Persamaan itu. Paket B gabung dengan SMP 3. Apa SMP 3 yang menyelenggarakan saya tidak paham itu, walaupun saya tukang tulis. Tidak paham ya. Kayak SMP terbuka dulu. Nah, Ya, semacam SMP itu, terbuka. semacam itu. Oh iya, dulu masih ada SMP terbuka gitu. Tapi itu di perasaan saya bukan cikal bakal berdirinya sekolah formal di sini. Jadi Oh iya, benar-benar beda. Benar-benar tidak tahu saya kaget itu. Terus dari percikan ucapan sampean tadi, kalau 5 tahun kelamaan terus gimana? Iya,
entah apa yang terjadi setelah itu, tiba-tiba ya ada saja gitu sekolah formal itu. Tiba-tiba ada. Mungkin dari para kiai yang mengupayakan gitu. Yang ngurusi perizinan waktu itu. Ya, kiai sendiri. Iya. Dan memang lama, wajar kalau ada santri ini yang menjawab. Ya kira-kira butuh 5 tahun gitu. Wajar, memang sulit ini perizinan, apalagi untuk yang pertama ini tadi. Nggak punya pendorong ya, nggak Iya. punya backing. Backingnya. Baik Pak Sipul, itu kita semacam bernostalgia bahwa saya dan sampean ini berbalik ya. Saya nyantri dulu baru melanjutkan ke sekolah tinggi. Kuliah, justru ke S2 sekarang ini. Sampean dari sekolah tinggi ke mondok gitu ya. Kalau sekarang sama-sama mengasuh anak. Baiklah, kan kita sama-sama mengalami di dua lembaga pendidikan itu, Iya. pesantren dan sekolah tinggi. Sekarang saya ingin ingin bertanya, mungkin pengalaman sampean, mungkin merasakan bedanya atau bagaimana tentang pendidikan karakter, pendidikan karakter di UB lah. Oh Kalau iya. dibanding dengan di pesantren Fathil Ulum itu, Oh iya. yang bisa sama menjelaskan tuh seperti apa? Gimana ya pendidikan karakter? Kalau saya memahaminya itu karakter ya adab sebetulnya, Ustaz. Adab, akhlak kayak gitu ya. Dan itu bukan barang baru untuk pesantren kan ya. Itu memang sudah dipelajari dari Sudah dunianya. dasar, iya. Sudah membudaya di pesantren gitu. Nah, itu sebetulnya merupakan poin plus untuk pesantren. Seandainya bersaing dengan lembaga pendidikan formal gitu ya. Pesantren sudah punya modal itu, pendidikan karakter. Yang di formal kan barusan saja digalakkan itu. Di formal menjadi tujuan itu. Menjadi tujuan. Sedangkan di pesantren sudah mulai tingkat ibtidak, sudah ada pelajaran akhlak dan segala macam. Terkait dengan waktu di perkuliahan, mungkin saya bisa cerita ya ini sebuah kejadian. Memang enak kalau pakai Menarik. cerita. Kalau cerita ini enak ini. Bisa panjang. Enak ini. Nah, ada waktu awal-awal kuliah Ustaz ya. Awal-awal kuliah itu kan mata kuliahnya masih ini ya, umum ya. Iya. Ada agama, bahasa, Pancasila dan segala macam gitu. Saya awal-awal kuliah itu memang berniat ini, ada niatan untuk kuliah ke luar negeri gitu. Ini untuk kelanjutannya, dapat setahun 2 tahun mungkin saya mau ke luar negeri gitu, niatannya gitu ya. Jadi di semester awal saya itu tiap hari ke perpustakaan, mendata kampus-kampus. Dulu waktu masih ada buku telepon kecil itu Ustaz ya. Buku kuning ya. Nah, buku kuning. Oh, bukan. Yellow apa? Yellow Pages kan yang halaman besar itu Ustaz ya. Iya, bukan itu ya. Bukan, yang notebook kalau dulu kecil gitu untuk nulis nama, teleponnya. Oh iya, betul itu. Buku alamat. Buku alamat. Iya, buku alamat itu. Itu saya punya 2 atau 3 gitu, saya tulisi kampus-kampus luar, alamatnya, terus emailnya, meskipun saya tidak tahu waktu itu email ya. 2001 itu ya. Google pun masih balita saya pikir waktu itu ya. Iya. Saya tulis emailnya, saya mau menghubungi kampus-kampus ini gitu, tiap hari. Nah, di kuliah ya cukup sering saya tinggalkan karena toh mata kuliahnya kayak gitu ya. Dan syaratnya untuk bisa kuliah ke luar negeri itu paling tidak semester pertama IPK harus 3 gitu. Saya pikir masih terjangkau, Mudah masih diapai. ya nggak mudah juga kalau saya sih ini ya. Mungkin bisa diupayakan lah. Nah, ini akhirnya ada salah satu mata kuliah agama Islam ini diampu oleh Pak Samun Makmur. Pak Samson berarti ini namanya. Pak Samun Makmur. Ingat nama dosennya. Jadi agama Islam ya kan,
Saya dari SD juga sudah belajar ini agama Islam, tak pikir gitu ya. Bisa lah saya tinggalkan gitu. Nah, akhirnya saya hubungi teman-teman itu, kalau tiap hari ya tolong absen saya di paraf gitu. Jadi saya kelihatan penuh. Sambil saya ke perpustakaan tiap harinya. Jadi gitu-gitu tuh sudah dulu gitu. Sudah lama itu. Udah Turun-temurun sudah. Sudah beres Ustaz. Mata kuliah lainnya beres. Kan kalau mau ikut ujian semester kan 80% kehadiran kan gitu. Minimal 80%. Nah, waktu di agama Islam ini Ustaz, yang awalnya saya remehkan ya. Waktu hari terakhir sebelum ujian semester gitu, masuk saya. Ikut masuk. Ikutan. Nah, akhirnya saya tanda tangan asli punya saya akhirnya. Di akhir kuliah si pengajar ini bilang, ya saya sekedar mengingatkan ini kehadirannya 80% minimal untuk bisa ikut ujian semester gitu. Dan beliau pun lalu mengeluarkan sebuah map dari kopernya gitu. Map yang sangat mirip dengan absen. Dari jauh tuh saya lihat kok kayak absen gitu. Absennya kan sudah saya tanda tangani gitu. Habis itu beliau bilang, Pak Sampun ini, itu kan absen yang kalian tanda tangani itu absen dunia. Kalau ini absen akhirat katanya. Lah absen akhirat ini Ustaz, itu punya saya ya kosong Ustaz ini. Kelihatan aslinya. Absen akhirat ini di absen betulan sama dosennya. Yang hadir berapa orang gitu betulan kelihatan ini. Dicek beneran sama dosen. Jadi ya saya tidak bisa ikut ujian agama Islam dan IPK pun tidak nyampe 3 gitu. Ada kekecewaan di sana ya. Karena cita-cita saya minimal 3 agar bisa keluar gitu. Tapi saya merasa ditelikung ya gara-gara agama Islam ini. Tapi saya tidak marah waktu itu karena apa? Ini dosen sepuh gitu Ustaz. Dia menanamkan integritas pada saya dan itu berkesan bagi saya. Duh, ternyata ada kok kayak gini. Artinya kalau kita jujur ada kok orang yang menghargai gitu. Padahal di lingkungan luar ini Ustaz ya. Biasanya kayak gitu kan jarang. Kita menduganya jarang. Iya, jarang. Padahal ada. Loh, ternyata ada gitu. Oh ya udah, saya berkesimpulan ya udah kita adu jujur aja ke belakang gitu Ustaz. Nah, itulah yang akhirnya membentuk karakter saya. Sampai akhirnya saya itu kebanyakan biasanya milih dosen sepuh, dosen yang sudah sepuh-sepuh. Karena paling tidak ada nilai-nilai yang bisa saya ambil dari mereka. Kalau pelajarannya sih ya kan bisa dibaca di mana-mana. Bisa dibaca di mana-mana, dipelajari bebas juga. Keteladanannya. Nah, keteladanan ini yang sulit saya dapatkan kalau yang ya mungkin ada 1-2. Tapi kalau dosen sepuh itu sudah teruji Ustaz, memang lain gitu. Saya nangkapnya kayak gitu. Dan mungkin tidak hanya Pak Samhun itu saja ya mungkin banyak yang berpengaruh, cuma yang paling dominan. Iya. Oh iya, ada juga. Ada juga. Oh, ada juga. Ada ya. Saya ceritakan lagi nih. Pak Samhun Makmur itu tentang integritas ya. Ada lagi dua dosen ini ya. Saya ceritakan yang pertama. Ini Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ini mengajar termodinamika. Beliau maaf ini ya, berjalannya sudah agak sulit. Pelan sekali, juga, sudah sepuh. Waktu itu mungkin hampir 70-an sudah. Iya. Cuman masih mengajar. Beliau masih punya istri yang harus cuci darah. Kalau tidak salah seminggu sekali atau 2 kali gitu. Tapi kalau beliau ada jam ngajar Ustaz ya, ini beliau tidak pernah absen. Pasti hadir. Dan tidak pernah telat. Nah itu saya ambil istiqomahnya. Saya lihat kok bisa seistiqomah itu, padahal jalan aja sulit itu. Ya, itu berangkat lebih awal tentunya itu. Iya, beliau butuh waktu yang lebih lama dibanding yang lain. Iya. Untuk berangkat. Waktunya tepat. Terus beliau ngajarnya juga ya mungkin ada 1-2 kali absen, tidak hadir gitu mungkin ada ya. Cuman kebanyakan hadir. Ini bisa dipastikan kalau sampai tidak masuk ya ketinggalan. Intinya gitu. Kehadiran dosen melebihi 80%. Melebihi kalau ini Ustaz. Sudah lulus kalau ini. Teruji. Ini yang Pak Saifuddin.
Yang Pak Hondono sama juga ini. Pak Hondono ini ya sepuh juga. Ya memang saya lingkungannya yang lumayan dekat itu yang sepuh-sepuh sebenarnya. Kenapa saya ngambil dosen-dosen sepuh gitu? Meskipun katanya teman-teman nilainya sulit. Apakah dosen itu milih sendiri apa jadwal dari kampus? Oh milih Ustaz. Oh, milih. Iya, tiap semester disediakan ada beberapa mata kuliah gitu ya. Kan ada Beberapa dosen dengan mata kuliah yang sama. mata kuliah sama. Satu dosen sepuh, terus mungkin 2 atau 3 lainnya yang junior gitu Ustaz. Untuk mata kuliah yang sama. Iya. Jadi mereka bebas milih. Saya milih yang paling sepuh. Masuk kelasnya yang sepuh. Dan itu berkesan bagi saya karena ya saya bisa ambil nilai-nilai dari mereka gitu. Tentang Pak Handono ini sama kurang lebih kayak Pak Saifuddin itu juga beliau kesulitan. Kalau Pak Saifuddin ini jalan kesulitan tadi ya. Kalau Pak Handono ini jalan kesulitan, noleh pun kesulitan. Noleh kesulitan ini. 70 lebih kira-kira usianya. Dan beliau termasuk ini ya, penemu bioetanol kan itu. Bioetanol bahan bakar. Yang Pak siapa ini? Pak Handono. Yang Pak Handono. Yang Pak Handono. Cuman ini ya apa? Keteguhannya sama dengan Pak Saifuddin ini. Jangan harap orang ini akan kosong gitu. Tetap ada ini. Jadi gak bisa melewatkan kuliahnya itu. Saya merasa eman gitu. Saya titip absen gitu. Jadi sampai seperti itu ya. Berarti dosen yang dirindui mahasiswanya. Iya, saya rindu. Kalau dosen sepuh-sepuh mulai kecil itu saya Ustaz, ya mungkin tidak kecil-kecil banget ya. Ya mungkin sudah ini ya, kalau ada guru itu saya suka cari muka istilahnya. Nah kalau kumpul sama dosen-dosen sepuh itu kan enak saya. Mau dibawakan Pak bukunya, biasanya kan bawa buku berat gitu. Saya suka kayak gitu. Ya mungkin itu saya temukan di pesantren ya. Kok banyak ini apa? Ini termasuk sudut pandang saya atas barokah ya. Kitabnya Kiai dibawakan. Nah, dibawakan gitu, terus sandalnya dibalikkan gitu, Ustaz. Nah, itu kok berarti saya tidak melakukan yang salah dulu. Saya merasa begitu, Ustaz ya. Saya itu suka cari muka ke dosen itu. Ya nggak apa-apa, saya harus cari muka memang. Saya akan bantu biar dosen-dosen dan guru-guru saya itu ridho terhadap saya gitu, Ustaz. Tidak masalah. Tapi kalau selain ke guru dan orang tua ya mungkin agak sulit ya menemui saya yang agak friendly gitu, sulit, agak Seandainya ramah gitu. Pak siapa? Pak Handono. Pak Handono. Hari ini sampean disuruh ke Malang. Oh ya. Ya, Bisa berangkat bisa tidak. Ini lain sudah kalau sudah berkeluarga itu. Butuh banyak izin. Ya, izinnya. Tapi kebanyakan masih berangkat saya. Tapi yang jelas kan tiga dosen yang dikisahkan tadi mempengaruhi karakter Pak Sipul gitu ya. Iya, saya memang Sampai hari ini. sampai hari ini saya cukup terkesan dan mengambil teladan dari beliau-beliau ini. Saya tidak menyesal meskipun nilai yang saya dapatkan pas-pasan dari mereka ini. Saya tidak jengkel, tapi yang saya dapatkan lebih dari itu. Baik. Sekarang bagian saya Ya, berkisah. gimana? Ada kisah yang menarik dari Sebenarnya kalau di kelas ini sering saya kisahkan gitu. Tapi mungkin tidak di semua kelas. Waktu SMP saya dulu punya guru, dulu itu PMP ya. Oh ya, masih ada Pendidikan Moral Pancasila. ya. Kemudian berganti-ganti sampai sekarang PKN kalau Sudah tidak salah. PKN. Iya. Tapi nanti katanya di kurikulum Merdeka kembali lagi ke PMP. Tidak paham saya. Karena kalau saya ngikuti perkembangan itu, saya belum paham, kembangnya terus bermunculan. Iya, dari awal lagi. Dari awal lagi. Tapi yang jelas waktu itu pendidikan moral Pancasila, gurunya itu Pak Ganong namanya. Ganong siapa gitu ya. Panggilannya Pak Ganong. Ya awal selama pembelajaran ya sebenarnya ya biasa saja, saya mengikuti pembelajaran seperti yang lain. Oh iya. Cuma di pertemuan terakhir, nah ini yang ingat saya sampai sekarang. Iya. Pertemuan terakhir beliau itu mengambil intisari dari semua pendidikan moral itu.
pendidikan moral Pancasila. Dia mengambil intisarinya dan hanya satu. Bilangnya gini, anak-anakku, sekarang kita pertemuan terakhir. Setelah itu kalian akan ujian nasional dan akan lulus. Maka ukuran bahwa pendidikan moral Pancasila ini berhasil adalah satu. Gimana itu? Lanjutannya gimana ini? Menarik. Ngiring aja sih. Mungkin nanti kalian akan melanjutkan sekolah, kalian akan menjadi pengusaha, akan menjadi pejabat pemerintah, jadi bupati, jadi gubernur. Itu mungkin nanti kalian ada di posisi itu. Dan Pak Guru hanya akan tetap mengajar PMP di sini. Maka ukuran keberhasilannya menurut saya, gitu, katanya Pak Beliau ya. ya menurut beliau adalah di masa yang akan datang, ketika kalian berjumpa dengan saya dimanapun, kalian menyapa saya dan bilang, Pak, saya dulu muridnya jenengan waktu di SMP. Begitu saja. Jadi Anda tetap mengakui saya sebagai gurunya. Oh ya. Seperti apapun nanti posisi Anda dalam kehidupan dunia, Anda tetap sadar bahwa saya adalah guru Anda. Oh, luar biasa. Deep masuk. Luar biasa. Masuk sekali. Dan rupanya setelah saya di pesantren, gitu ya. Setelah saya di pesantren, walaupun tadi dikatakan pendidikan karakter di pesantren itu oke, gitu ya. Cuma menurut pengalaman saya, itu banyak masih santri yang tidak menyadari gurunya. Tidak menyadari. Jadi gurunya, ustadznya itu ya jadi ustadz ketika di kelas saja. Oh iya. Tinggal ambu, selesai. Gitu ya. Langsung. Jadi saya ingat terus ini pesannya Pak Gaun. Jadi intisari dari pendidikan moral Pancasila ini, bukan moral agama ini. Moral Pancasila. Jadi itu sadar dimanapun posisi sosial murid-muridnya nanti, setelah bertahun-tahun setelah belajar, itu masih tahu dan menyadari bahwa itu gurunya. Jangan lupa. Jangan lupa. Jadi kalau nanti kalian ketemu saya di mobil taksi, di jalan, di pasar, saya ucapkan salam pada saya dan sapalah saya. Oh iya. Itu saja. Itu saya terngiang-ngiang sekali. Oh iya, Ustaz. Dan itu ingat sekali. saya pikir ya perlu ya guru-guru kayak gitu. Itu memang kalau PMP sendiri kan pelajarannya kan bisa dibilang membosankan ini Ustaz ya. Kalau disampaikan Ya tentu. kalau hanya di buku kita sampaikan Iya. gitu. Tapi kalau ada pesan yang kayak gitu dari seorang guru itu ada buktinya jenengan ini mengingatnya sampai sekarang. Sehingga saya tidak hanya mengingatnya. Begini. Mungkin ya kawan-kawan yang sudah ngajar, sudah ustadz itu ya kan tidak enak hati untuk mengatakan hormati gurumu, termasuk saya ini mengajarmu misalnya ya. Iya. Kan tidak bisa kan? Iya. Kok minta dihormati? Kok kan minta gitu. dihormati kan akan seperti itu. Tetapi di kelas-kelas tertentu yang saya lihat itu misalnya rata-rata peserta didik di kelas itu rendah penghormatan pada ustadznya, ya saya bilang saja, saya mengorbankan diri saya. Gak apa-apa mungkin perasaan mereka menganggap saya itu gila untuk dihormati, gak apa-apa. Yang penting teman-teman guru di kelas itu, ustadz-ustadz di kelas itu nanti punya efek bahwa mereka sudah diperingati. Oh iya Ustaz, perlu itu. Kalau awal ya memang kita tuntut mereka harus merasa bahwa guru itu harus dihormati. Tapi kalau mereka nggak bisa merasa gitu kan, ya harus kita ingatkan Ustaz, ya, hormati ini guru Anda gitu ya. Terus mengapa saya rela gitu ya, rela memperingati gitu ya. Walaupun mungkin saya akan disangka gila hormat. Soalnya begini, pengalaman saya pribadi. Ketika saya di pondok dulu kan kelas 1 dinia sampai kelas 6 kan sudah banyak ustaz-ustaz yang ngajar saya. Oh iya. Sudah banyak ya. Tapi saya tidak menyadari beliau-beliau tuh
guru saya. Tidak berkesan bisa Iya, begitu itu. tidak menyadari gitu ya saya itu. Sampai saya di pondok itu sanawiyah, sampai lulus, sampai jadi guru. Iya, Ustaz. Nah, setelah saya jadi guru, jadi ustadz, baru saya menyadari. Setelah saya mendapat perlakuan. Yang sama. Iya. Setelah saya dapat perlakuan yang sama, oh ternyata mereka itu tidak sadar atas guru-gurunya itu, atas ustadz-ustadznya. Seperti saya dulu tidak sadar. Jadi saya ketika waktu itu sudah di pondok ngajar, saya itu baru sadar bahwa mereka-mereka yang pernah mengajar saya itu adalah guru saya dan saya harus menghormatinya. Harus membacakannya Fatihah juga. Dan itu kadang saya katakan saja di kelas. Jadi tidak ngurus mereka akan bagaimana saat itu, tidak, karena pada saatnya nanti kalau mereka terus belajar mereka akan menyadari itu. Iya, Ustaz. Kan menyadari itu. Belakangan ya kalau Ya belakangan sudah itu. Yang penting disampaikan dulu. Saya pikir kalau kita mengaji taklim akhlakul lil banin, ketika nyampe bab menghormat pada guru, ya katakan secara gamblang saja. Kalau perlu tunjuk dirinya. Karena saya sudah mengajar Anda, saya ini guru Anda, gitu saja. Tidak apa-apa saya kira. Iya. Iya. Daripada malu-malu. Tapi kalau nggak dihormati sakit juga kan ini. Tapi mau menyampaikan nggak mau. Gitu. Suruh mengingatkan. Jadi ini saya pikir saling apa ya? Ya saling membangun. Ada yang mengorbankan diri itu saya pikir nggak apa-apa. Iya, Ustaz. Itu di SMP gitu ya. Kalau di sekolah tinggi kemarin ya sudah sama-sama tua. Saya masuk kuliah itu usia 32, lulusnya 37. Dosennya ada yang masih 36. Tapi berbicara dosen sepuh, itu ada 2 yang mempengaruhi saya. Oh, juga ada yang ini ya. Di UIN Jember itu. Itu dosen akhlak. Kan ada mata kuliah akhlak juga itu. Akhlak tasawuf itu mata kuliahnya. Dua-duanya mengajar ini, Ustaz. Satunya Enggak. apa? Akhlak tasawuf ini di sekolah tinggi agama itu satu mata kuliah itu. Akhlak tasawuf gitu. Oh iya, terus satunya kan ada 2 dosennya. Yang satunya itu sering gonta-ganti mata kuliah, cuma saya mendapat kesannya ketika jadi pembimbing skripsi. Skripsi, ya, yang lebih intens di sana. Iya. Kalau yang akhlak tasawuf ini waktu itu jam kuliahnya jam 7 Malam. siang, pagi. Oh, pagi ya. Sementara saya berangkat dari Jaitroto, tidak mungkin jam 7 sudah nyampe. Paling jam 7 berangkat gitu ya. Intinya saya di perkuliahan itu sering telat. Telat. Tapi yang namanya dosen akhlak ya kan harus berakhlak. Artinya kalau telat ya dimaafkan saja. Mungkin begitu. Tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Apalagi akhlak tasawuf. Main hati. Cuma di akhir perkuliahan ini lagi-lagi di akhir ini. Apa istilahnya kalau di akhir itu? Kalau di debat calon presiden itu apa namanya? Oh, closing statement. Nah, closing statement. Iya, itu biasanya yang padat di sana. Lah iya. Di akhir itu di pertemuan sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Kebetulan saya masuk. Terus beliau menutup kuliahnya begini. Pertemuan berikutnya adalah pertemuan terakhir kita. Maka saya ingin menguji keberhasilan mata kuliah ini dengan satu soal ujian. Siapa yang tidak terlambat? Minggu depan ini ya. Iya. Saya kasih nilai A. Iya. Kalau terlambat D. Jadi tidak ada BC. Langsung. Jadi lulus dan tidak lulus. Jadi yang pertemuan terakhir tidak terlambat berarti saya berhasil membuat Anda tidak terlambat walaupun di akhir. Tapi kalau di akhir itu terlambat, saya datang lebih dulu, maka nilainya D. Kemudian apa yang terjadi di hari terakhir itu? Satu kelas di kelas saya itu 6:30 sudah datang semua.
Oh, berhasil ini. Berhasil. Termasuk saya. Jadi saya berangkat di rumah tidak makan dulu, berangkat saja. Nah, sudah datang semua full. Tapi sampai jam 7 pas gitu ya. Dosennya tidak muncul ini. Oh, Tidak muncul. Sampai jam 7:05 baru telepon dosen ini ke ketua kelas. Ya, tepat kami kumpul-kumpul, dosennya nelpon. Ketua kelasnya namanya Pak Ampu. Pak Ampu, gimana kawan-kawan? Iya siap Pak, kawan-kawan sudah hadir semua. Hadir semua ya? Iya Pak, 100% hadir. Benar, benar. Ya sudah, terima kasih. Nanti saya kasih nilai A semua. Perkuliahan sekarang libur. oh, itu akhir yang manis sekali itu. Jadi, nah, trik-trik seperti itu kan apa ya? Ya, saya sekarang sering menggunakan itu. Itu kan asik gitu. Asik gitu. Ya. Jadi sangat berkesan itu. Nah, yang ketiga ini biar sama-sama tiga ini. Ini kebetulan waktu itu saya dapat pembimbing orang yang sepuh ya. Profesor juga. Jadi beliau guru besar di UIN itu, guru besar tasawuf juga. Nah, ini Sama tasawuf. secara tidak langsung kok saya digiring-giring ke sana. Jadi Profesor Dr. Mahjuddin namanya. Beliau dari Kalimantan entah sebelah mana. Yang jelas bukan orang Jawa. Oh, iya. Tapi kuliahnya mungkin dulu di Surabaya, kemudian dapat istri di Jember, terus menetap di Jember. Oh, iya. Ini beliau sudah sepuh dan sering ngisi seminar di luar wilayah. Jadi kalau dibimbing beliau ini jarang ketemunya. Oh ya, sibuk ini. Sibuk. Jadi berbagai cara untuk ketemu itu sudah saya lakukan. Kadang saya telepon dulu. Waktu saya di rumah saya telepon, Pak bisa ketemu Pak enggak? Oh bisa jam 8 Mas. Padahal saya waktu itu yang nelpon 7.30 misalnya. Oh, iya. Saya masih di rumah. Oh mohon maaf saya masih di rumah Pak. Oh berarti belum bisa Mas gitu. Akhirnya di satu hari yang lain saya berangkat dulu Baru telepon. ke Jember. Baru telepon. Sampai dia, Pak saya sekarang di kampus, bisa ketemu Pak enggak? Oh maaf Mas, saya sudah 3 hari ada di Samarinda. Saya ada beberapa titik seminar di sana. Saya tanggal sekian baru pulang. Jadi lama sampai 2 minggu. Ini tidak ketemu. Satu saat saya pikir setelah 2 minggu itu saya berangkat separuh. Jatiroto berangkat, nyampe di Rambi saya telepon. Oh, iya. Jadi seandainya tidak ada, saya apa ya? Ya gak nyampe itu, kecewanya sedikit. Iya, nggak terlalu jauh. Gak terlalu jauh. Akhirnya saya telepon, ternyata ada ya, sehingga bisa ketemu. Artinya dari nelpon ke jam yang beliau bisa itu kan dekat kalau dari Rambi sudah. Iya. Ya, intinya singkat cerita, yang paling krusial kan kalau sudah butuh tanda tangan itu. Oh iya. Tanda tangan sulit. Iya, nah, tanda tangan itu. Jadi satu saat yang berkesan itu saya pakai trik yang kedua tadi, jadi langsung ke Jember gitu saya. Sampai di kampus saya telepon, ternyata beliau, saya masih ada di lokasi KKN Mas, belum bisa, nanti asar langsung ke rumah saya. Baik Pak gitu. Saya pulang ke pondok sini, ke Jatiroto. Waktu itu sebelum duhur. Asar saya berangkat lagi. Oh. Ternyata di Jember hujan. Itu sudah terakhir itu. Artinya besok pendaftaran sidang gitu ya. Hari ini saya harus dapat tanda tangannya. Kritis ini. Kritis. Ya. Setelah asar saya berangkat, saya nyampe di rumahnya hujan deras. Ternyata beliaunya nggak ada. Di rumahnya nggak ada. Saya tunggu, habis itu nunggu tidak lama, mungkin 10 menit datang. Beliau datang, pakai mantel, hujan-hujanan juga. Datang, ketemu saya. Sudah tadi Mas, sekitar 10 menit Pak. Ini saya juga baru pulang ini dari tempat KKN. Saya juga dari tempat KKN kena hujan ini. Wah ternyata ini sama-sama memenuhi janji kan gitu. Kan bisa saja ada apa
tidak pulang, bisa saja saya dibatalkan saja. Iya. Ternyata beliau memaksakan diri pulang. Saya tuh sempat mikir sebelum saya berangkat itu, maunya saya tuh, oh gak usah kah, nanti saja, gak usah ikut sidang sekarang gitu ya. Bisa. Artinya saya mau mengingkari janji itu awalnya. Tapi ternyata nurani mendorong untuk berangkat gitu ya. Ternyata beliau menepati janji itu, hanya ketemu. Setelah ketemu, ya ditanya. Semuanya sudah di ACC, seret. Setelah saya pamit, sebentar dulu mas, tunggu dulu. Beliau masuk, terus membawa 2 buku. Judulnya Akhlak Tasawuf. Akhlak Tasawuf 1, Akhlak Tasawuf 2, karangan beliau sendiri. Ini mas ya kenang-kenangan dari saya. Tolong sampean pelajari, sampean baca. Jadi saya yang dikasih hadiah. Tolong buku ini dijaga ya. Nah, jadi itu ya, berkesan sekali gitu ya. Karena apa? Beberapa bulan setelah itu, setelah saya ujian skripsi, tidak lama dari uji sidang, ternyata beliau meninggal dunia. Nah, Profesor Dr. Bahyudin itu. Jadi yang bisa saya ambil ya ketepatan waktu itu ternyata penting, di mana di zaman sekarang Oh ya, sulit sekali itu. iya, gampang molor. Gampang molor. Apalagi tadi waktu hujan deras itu loh Ustaz. Iya, waktu hujan deras. Batalin aja kenapa gitu kan. Sesuatu yang apa ya, yang mungkin di akhir zaman ini ya, di akhir ini ya, kita sering mengabaikannya, ternyata beliau justru mengajarkannya. Justru mengajarkan. Dan di perkuliahan seperti dosen-dosen Pak Saiful di UB itu tadi, yang sepuh-sepuh, ya beliau itu juga disiplin sekali. Iya. Kadang masuk kelas muridnya masih 3 ya. Iya memang beliau tidak pernah ini ya apa menyuruh kita untuk tepat waktu gitu. Tapi dari keteladanan beliau itu sudah secara nggak langsung kita jadi malu gitu kan. Langsung. Iya memang betul itu. Itu tentang karakter ya. Artinya berarti dari 2 sisi, baik di pondok pesantren atau di sekolah tinggi, pembinaan karakter itu sama-sama ada gitu. Iya, tetap karakter itu memang yang utama saya pikir Ustaz. Iya. Cuma dominannya selama ini kan pondok pesantren. Iya. Pondok pesantren. Itu pun mungkin di Jawa Timur ya. Iya. Kalau pesantren non apa ya? Non kalangan kita mungkin sudah tidak seperti itu ya, kayaknya. Kurang tahu mungkin. Kurang tahu juga. Iya Ustaz. Sepertinya ya bukan termasuk ini Ustaz ya, bukan termasuk fokus mereka kalau mau karakter gitu. Mereka lebih sibuk ke bahasa atau keterampilan yang berhubungan dengan kerja gitu. Iya. Padahal di dunia kerja karakter dibutuhkan. Oh iya Ustaz. Karakter itu sulit ya. Soalnya kalau misalkan gini gambarannya ya. Kenapa kalau kita ngelamar kerja gitu, katanya orang kan lowongan terbuka gitu ya. Yeah. Cuman kalau kita ngelamar, misalkan saya dari Brawijaya, di tempat yang saya lamar itu ada juga lulusan Brawijaya gitu Ustaz. Iya. Itu otomatis lebih mudah diterima. Bukan karena apa ya, kolusi atau gimana, soalnya saya tahu ini adik kelas saya, kebiasaannya dulu gimana gitu kan, tahu kan ya. Jadi daripada kita ngambil orang luar, kita yang nggak tahu bagaimana karakternya, mungkin nilai sama-sama bagus gitu, tapi mending yang saya ambil yang saya kenal aja kan, ngapain gitu. Itu memang karakter yang menentukan pertama. Berarti sebuah kampus itu punya karakter gitu ya. Punya karakter. Punya karakter. Ya. Mahasiswa dari sebuah kampus gitu. Iya. Emang nggak bisa diabaikan itu utama. Ya di dunia pesantren ini sangat penting juga, karena ketika santri alumni gitu ya, di tengah-tengah masyarakat kok karakternya, oh iya Ustaz. Ya itu juga mencoreng nama baik pesantren. Iya, itu bisa mencoreng alma mater. Akhirnya semuanya divonis kayak gitu kan. Divonis ya, seperti itu semua. Padahal sebetulnya ya hanya dia. Dia gitu kan ya. Bahkan mungkin misalnya dari Unipur yang pinter, kemudian semuanya daga pinter, ya bisa juga tidak kan? Iya bisa juga kok itu. Tapi kadung kadung baik itu dianggap wah ini lulusan sana ini, pasti bagus ini. Padahal ya bisa juga ketepaan. Yang produk gagal bisa juga.
karakter ya. Di dunia Islam disebut akhlak ya. Iya, Ustaz. Ini di sini saya membawakan definisi akhlak, Mas Ipul. Definisi akhlak yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Oh ya, menarik ini, Ustaz. Gimana menurut beliau ini? Akhlak. Ini Imam Ghazali mendefinisikan akhlak itu sifat yang ada dalam jiwa seseorang yang sifat itu mendorong perbuatan secara gampang tanpa perlu mikir dan pertimbangan terlebih dahulu. Sifat dalam jiwa seseorang ya, yang mendorong orangnya itu, yang punya sifat itu melakukan perbuatan tanpa mikir. Oh, ini berarti sudah kebiasaan berarti. Nah, Bisa dibilang gitu. kebiasaan. Iya, Ustaz. Iya, ini kan perlu, kalau kebiasaan berarti perlu agak lama ini kan memupuknya gitu, Ustaz ya. Betul itu. Itu pembiasaan Pembiasaannya perlu. sehingga menjadi karakter, menjadi akhlak. Ini yang definisi dari Imam Ghazali. Dari sekian banyak definisi yang tadi saya baca, ya hanya satu ini yang saya tulis. Karena ini kok serak sekali gitu ya. Iya. Jadi seseorang itu kan melakukan sesuatu kalau sudah gak mikir, Iya. ya berarti itu karakternya. Karakternya sudah Karakternya. memang kayak gitu aslinya. Mau ada polisi atau enggak kan Tetap saja. memang kayak gitu. Misalnya karakternya suka rame gitu ya. Iya, Ustaz. Gak ada ustadznya di kelas ya rame. Adapun ya rame. Dia memang gak mikir untuk melakukan rame itu. Otomatis itu. Sudah karakter ini, menjadi karakter dia. Iya. Begitu juga dengan akhlak baik gitu, karakter baik. Jadi kalau memang dia itu menghormati temannya ya, Iya, Ustaz. ya ketika berdua temannya ya dia hormati, ketika banyak orang dihormati, di tempat sepi, di tempat ramai juga dihormati. Iya. Jadi untuk menghormati teman dia tidak butuh mikir gitu. Iya, masih pertimbangan. Iya masih Ini pertimbangan, segala. nggak ada sudah. Itu rekayasa bisa-bisa tadi. Masih pertimbangan. Oh, ini kalau saya menghormati ini saya bisa begini. Itu berarti bukan karakter. Belum menjadi karakter. belum. Karena masih pertimbangan, masih mikir ya. Masih mikir. Itu kan asik ini. Ya. Ghazali ternyata pinter ya. Iya, itu definisi yang sangat mudah kita pahami, Ustaz. Iya, Langsung mudah. contohnya tergambar gitu. Dan itu kan juga kalau di luar katanya, Ustaz ya. Kalau di luar itu pendidikan karakternya justru dari SD katanya, dari SD itu lulusan dari sekolah-sekolah yang di strata tinggi gitu, S2, S3 itu malah suruh ngajar yang ini tingkatan bawah, SD gitu. Biar membentuk karakter ini kan. Maksudnya untuk membentuk karakternya itu, biar untuk budaya antri atau semacamnya gitu. Karakter dulu yang dibentuk. Mereka enggak sibuk langsung hitung-hitungan, langsung apa fisika gitu ya. Mestinya gitu. SD kalau programnya seperti itu ya. Iya. Kurikulumnya. Iya. Kan kalau masuk disuruh salaman semua ke Iya. gurunya. Dulu kan itu kan umum kayak gitu dulu tapi Ya, sampai sekarang kalau di desa saya ya seperti itu. masih Jadi diwajibkan salaman, baca apa? Baca juz amma, baca Asmaul Husna gitu, sebelum masuk itu. oh iya. Cuma tantangannya sekarang kan setelah pulang dari sekolah bertapa di wifi-an. ini Anak-anak juga itu. yang mereka sentuh juga membentuk karakter juga. Lah iya. Jadi berperang tuh karakter yang dibiasakan di sekolah dengan kebiasaan yang diciptakan sendiri. Iya. Itu saling berlawanan. Ya itu tantangan sekarang. Tapi kalau kurikulumnya kan oke sudah. Oh ya, oke itu dalam. Bahkan sekarang di PAUD sudah dibentuk itu. Nah, ini kalau PAUD ini saya nggak tahu ini Ustaz ya. Ini kalau menurut saya ini ya. Kalau menurut saya karena katanya kalau boleh saya bahas Finlandia ini ya. Kalau di Finlandia itu kan kalau sekolah menyekolahkan anak di bawah 7 tahun itu kriminal, Ustaz. Dihukum ini. Bisa dihukum di bawah 7 Kalau tahun. dilaporkan dihukum. Iya. Makanya anak saya nggak saya sekolahkan. Padahal dia di Indonesia. Nah, itu kita sudah benar sebetulnya. SD kan syaratnya 7 tahun sekarang, Ustaz. Iya, betul. Nah, itu sudah betul. Cuman ya nggak tahu kenapa gitu. Secara visi sudah bagus sebetulnya. Minimal harus 7 tahun. Nah, ketika di lapangan sebelum 7 tahun ini ternyata banyak tingkatan masih.
Ada PAUD, ada PAUD. TK. Ya, TK ya, PAUD, playgroup ya. Iya, playgroup, Playgroup. PAUD, Iya, TK. PAUD, TK. Masih banyak lagi itu. TK-nya bertahap itu. A Iya, kecil, A besar, persiapan. Persiapannya. Ini kan jadi kalau perlu kapan ada sekolah balita gitu, ini kan disingkat sebal mungkin. Jadi kita dari awalnya sudah bagus ya, tapi di lapangan, ketika di lapangan jadi kayak gitu. Kita masih kecil sudah anak-anak masanya bermain ya, kita sudah disiapkan agar bisa sesegera mungkin tentang segala sesuatu gitu. Itu saya kurang sepakat kalau itu. Sebenarnya kalau dari kurikulumnya mungkin TK itu kan taman kanak-kanak. Iya. Memang tempat bermain. Bermain. Cuma persaingan di antara lembaga-lembaga itu seakan-akan kesuksesannya diukur dengan bisa baca, Iya. bisa tulis. Iya, itu yang membuat mereka menyesuaikan. Akhirnya anak-anak dipacu agar bisa baca tulis, hitung, calistung kan tadi ya. Iya. Baca tulis hitung. Padahal itu sebenarnya belajar baca, belajar tulis itu ada di SD kelas 1. Iya. Ada di SD kelas 1. Aslinya seperti itu. Saya ingat ya di salah satu mata kuliah dulu kan ada pendidikan PAUD-nya juga di PAI saya itu. Oh, ada. Itu dijelaskan. Ketika saya mendengarkan dengan baik, kebetulan dosennya perempuan ya, saya menjadi baik gitu. Saya dengarkan. Akhirnya muncul di pertanyaan. Setelah undang-undangnya semuanya dijelaskan, saya muncul pertanyaan. Saya tanya, maaf Bu, kalau begitu berarti PAUD TK itu bukan kewajiban. Iya, memang bukan kewajiban. Bagaimana kalau ada SD mensyarat menerima murid baru dengan syarat punya ijazah TK? Oh iya, Pak. Apa kata dosen saya itu? Nah, itu melanggar undang-undang SD-nya. Nah, itu. Jadi saya jelas sekali itu dapat di bangku perkuliahan. Maaf guru TK, jangan baper ya. Jangan baper. Jangan baper. Biasa saja itu. Jadi maksud saya, ya guru PAUD, guru TK ya apa ya? Jangan menakut-nakuti gitu ya. Kalau enggak sekolah PAUD, enggak sekolah TK nanti enggak bisa diterima di SD. Jangan, itu penyesatan. Iya. Oh, itu Penyesatan dan melanggar undang-undang. dampaknya besar itu Ustaz ke anak-anak, ke orang tua juga. Iya. Wah, enggak masuk TK anak saya gimana masa depannya kan bisa kayak gitu. Enggak masuk enggak diterima SD nanti. Nah, betul itu. Padahal faktanya enggak Ustaz ya. Enggak, saya sudah uji coba Oh, gimana ke di anak saya. Itu jadi buat orang tua yang punya anak-anak yang enggak TK yang enggak perlu risau Ustaz ya. Iya, biasa saja. Kalau memang mau disekolahkan dan enjoy, anak-anak terhibur di sana, ya monggo. Ya silakan aja gitu. Kalau anaknya enggak mau, ya jangan dipaksa. Iya. Soalnya begini, Pak. Jangka panjangnya. Tapi ini bukan penelitian, perasaan saja gitu. Oh iya, boleh gimana Ustaz? Ketika lulus TK ya, masuk SD. Nah, di kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu masih semangat anak ini. Yang alumni TK ini. Tapi kelas 4, 5, 6 mulai kendor semangatnya. Sehingga saya menyamakan waktu itu ke tetangga saya atau ke saudara saya gitu ya. Kalau sudah berkeluh anaknya itu malas belajar, saya bilang saja, anak sampean sudah jenuh terlalu lama sekolah. PAUD-nya berapa tahun, TK-nya berapa tahun. Terlalu jenuh gitu. Ya, itu bukan kesimpulan, bukan ilmiah itu. Cuma tapi bisa dirasakan. bisa dirasakan. Saya pikir ya itu juga berhubungan dengan ini ya, kebiasaan kita ini Ustaz. Buku-buku kan banyak instan kayak gitu ya, yang Betul sekali. 30 hari menguasai bahasa Inggris Nah, gitu, ya. iya. Yang 12 jam bisa apakah bisa pencak atau gimana ya Ustaz. Bisnis tanpa gagal. Bisnis tanpa gagal kayak gitu. Jadi orang tua yang kepinginnya begitu kelas 1 mereka anaknya harus bisa baca tulis biar lebih daripada yang anaknya yang lain kayak gitu Ustaz. Kayaknya sudah membudaya pingin instan kayak gitu ya. Seperti mie instan. Iya, seperti instan ini. Nah, sekarang selain karakter yang mungkin kita alami seperti tadi, kalau dari dosen sampean ketepatan waktu atau
walaupun sepuh masih semangat atau apalagi itu. Yang dari saya itu ingat gurunya, juga menepati janji Iya, Ustaz. walaupun banyak halangan. Selain itu mungkin karakter yang mungkin kita tidak mengalami tetapi harus ada dalam peserta didik misalnya. Ya terutama kalau saya ya ke guru itu, Ustaz. Ke guru ya. Iya, itu perlu lah. Tetap menghormati guru itu. Kayak jenengan tadi pengalamannya, jangan lupa ke saya gitu. Kalau kalian sudah lulus gitu perlu. Bukan berarti beliau minta dihormati atau gimana ya. Bukan. Memang guru ya, orang tua kita loh sudah tahunan gitu mengajarkan. Beliau rela mengajarkan padahal bisa jadi bukan fak beliau ya. Kita sudah bersusah payah ngajar anak orang gitu ya. Betul ya. Dan begitu lulus dilupakan gitu kan, gimana ya. Sakitnya tuh di sana. Sebutnya di sana itu loh. Betul sekali. Nah, ini saya jadi teringat dauhnya almarhum Kiai Mahfud juga dulu. Oh iya, Ustaz. Jadi Kiai Mahfud dulu itu ya ada lah. Waktu saya di pesantren itu ada suatu masa gitu ya. Ada satu masa santri itu kurang menghormati ustadznya itu. Dulu itu terjadi. Oh iya. Ini kebetulan saya ingat ini. Tapi tahunnya saya tidak tahu ya. Cuma itu terjadi di satu masa sehingga waktu itu beliau Kiai Mahfud itu menyampaikan peringatan kepada santri. Kurang lebihnya begini. Ustadz tua tang bekel. Oh iya, Ustaz. Ustadz itu ngajar itu menjadi wakil saya. Kalau kalian tidak menghormati ustadz itu, berarti kalian tidak menghormati saya. Oh iya, Ustaz. Ini saya ingat sekali ini, sohah ini. A1 ini. Satu ya. Jadi Bukan katanya ini. Jadi ya ini perlu disadarkan juga ini bahwa ustadz itu wakilnya kiai. iya, wakil langsung dari kiai kan ini. Itu mereka itu bukan asal ngajar tapi dipilih. Bahkan ada di kalimat yang kedua berarti itu kan termasuk ada ancaman kan tadi. Iya. Kalau sampai tidak menghormati para ustadz itu sama dengan tidak menghormati beliau kiai kan. tadi. Iya kan kalau dalam fikih kedudukan wakil itu sama dengan yang mewakili. Yang diwakili itu. Iya. Wakil sama dengan yang mewakilkan itu ya. Oh yang mewakilkan. Iya. Tidak hormat ke ini sama dengan tidak Sama menghormati. gitu ya. Iya, Jadi ini itu perlu apa ya? ya perlu ditekankan. itu. Ditekankan, dipahamkan. Iya. Jadi para ustadz saya kira menyampaikan ini jangan tabu gitu. Iya. Harus bangga kalau bisa ada pembelajaran hari pertama masuk. Harus bangga, saya ini ngajar di sini, mata pelajaran saya ini. Saya sebagai wakil kiai. Iya, Ustaz. Perlu ditegaskan kayak gitu. Iya. memang. Jadi jangan sungkan-sungkan. Iya. Katakan, Anda mengabaikan saya berarti Anda mengabaikan yang mewakilkan saya. ini penting itu karakter ya. Iya, memang mulai agak meluntur sekarang Ustaz ke Ustaz, ke guru kayak gitu. Kalau itu, kalau peduli lingkungan, bagaimana sampean melihatnya? Karakter peduli lingkungan, kebersihan misalnya itu gimana? Kalau di pesantren. Oh iya, tentang kebersihan. Walaupun tadi tidak ada teladan dari dosen-dosen. Iya. Gimana sampean melihatnya itu? Saya pikir kalau kebersihan itu perlu dilatih oleh yang ini ya, tingkat pengurus kalau di pesantren itu menurut saya. Tingkat pengurus ya. Iya, diawali dari sana. Kalau dari pengurus itu sudah bisa memberikan teladan, anak-anak itu saya pikir lebih mudah untuk mengikuti. Kalau nggak diikuti ya bisa diperintahkan juga. Berarti kembali ke keteladanan juga akhirnya, ke Iya. contoh ya. Ke contoh itu penting saya pikir. Misalkan ada kejadian kayak gini di kamar mandi pengurus, itu terjadi saluran sanitasinya macet. Betul. Nah, karena pengurus abai dalam membuang tempat sampo atau sampah-sampah yang memang kecil, tapi mereka langsung enak saja dilempar di kamar mandi gitu. Dan begitu pengurus itu misalkan suruh ngecek ke kamar mandi santri,
mereka tidak akan menganggap itu sebuah masalah, Ustaz. Karena dia sendiri sudah biasa kayak gitu. Pelakunya. Pelakunya kayak gitu di jeding. Di kamar mandi santri mereka, nah ini toh cuma kecil saja sampahnya. Nah, akhirnya lama-lama sudah macet ini tetap sanitasi ya. Kalau sudah begitu baru pengurusnya gitu harus dipaksa gitu kan. Ya saya pikir ya setuju saja. Iya. Memang kebersihan itu ya pertama itu ajaran agama kita. Iya, Ustaz, penting itu. Yang kedua ya masuk undang-undang pesantren juga. Iya. Bahkan ada menterinya kan. Menteri kebersihan ada. Kalau kita teliti menteri yang paling tidak yang kesannya kurang efektif ya ini. Padahal karena apa? Ya memang tantangannya banyak ini. Iya, Tantangannya banyak. kalau saya ya dari sisi pengurus itu lebih utama, Ustaz. Pengurus. Tempat sampah sudah cukup ada sebenarnya. Ya mungkin para pengurus itu ketika melihat santri buang sampah sembarangan langsung apa ya? Misalnya suruh ambil, ayo ini sampahmu ambil, Iya, taruh ke tempatnya. bisa, Ustaz, juga gitu. Dengan kampanye seperti itu mungkin. Jadi tidak usah direncanakan jamnya, tidak usah. Iya. Jadi ketika menemukan saja Ya langsung sudah. langsung konsisten semua pengurus misalnya, Iya. maka insya Allah meningkatlah kebersihan. Iya, soalnya kalau kita abaikan kayak gitu, Ustaz, ya takut kayak tadi bisa menjadi karakter ini kan. Bisa buang sampah ya di pondok kan biasa, misalkan gitu ya. Nanti lama kelamaan sudah lulus dari pondok, ya biasa juga mereka buang sampah. Tapi ini bukan masalah gitu. Bumi ini sudah tempat sampah. Sudah dibuang aja di mana saja. Sementara di Jepang sibuk bikin robot pembersih sampah. Iya, kita masih buang sampah. buang sampahnya kayak gitu. Baik, Mas Ibul. Lanjut apa enggak ini? Ini kita belum bicara soal porsi pendidikan agama di sekolah tinggi dan di pesantren. Apa kita lanjutkan ini? Oh ya, terserah, Ustaz. Ini yang mungkin bisa dibahas lain kali juga. Baik, gini saja closing statementnya. Apa namanya tadi? Closing statement. Untuk perjumpaan kita sekarang silakan Mas Ibul. 1 atau 2 menit. Ya, mengenai karakter, menurut saya ya peranan yang utama itu ada di guru. Para murid ya bisa mengikuti mereka. Kalau guru bisa menguasai kelas, bisa memberikan teladan yang baik, banyak murid yang bisa langsung mencontoh mereka meskipun mereka tidak disuruh. Ya mari kita para guru itu memperbaiki karakter kita masing-masing. Saya pikir itu, Ustaz, yang Itu ya. utama ya. Baik, pemirsa podcast Suara Magisan, itu akhir dari perjumpaan kita. Semoga yang kami perbincangkan walaupun tanpa satupun ayat dan hadis tapi insya Allah semuanya ini adalah makna tersirat ya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah pemirsa, sebagai penutup dari saya, karakter itu sangat penting dan jangan lupa karakter itu ada 2, ada karakter baik dan karakter buruk. Seperti yang didefinisikan oleh Imam Ghazali tadi, ketika kita itu mudah tanpa mikir melakukan keburukan, maka sebenarnya itu adalah karakter kita sedang buruk. Tapi kalau kita sudah mudah dan tanpa mikir melakukan kebaikan, itu sesungguhnya adalah karakter kita sedang mempunyai karakter baik. Jangan lupa mungkin yang kita masih buruk sekarang, ya berusaha sajalah ubah menjadi karakter yang baik. Itu saja dari saya, Pak Sipul, mohon maaf. Iya, sama-sama. Sampean telah memandu saya. Kali ini nggak biasa. Akhir kata, kurang lebihnya jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.